Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, yaitu Bang Kopil gitu ya. Channel yang membahaskan tentang edukasi kripto, permasalahan bisnis Ponzi, dan pinjaman online ilegal gitu. Oke ya. Sesuai dengan apa tema kita hari ini gitu itu, kita akan membahas tentang masalah khusus tentang pinjaman online ilegal gitu ya. Beberapa waktu yang lalu gitu ya. Nah, itu terjadinya ancaman yang sangat parah sekali gitu ya dari korban pinjaman online ilegal itu gitu ya. Sesuai yang ada di gambar sebelum video ini gitu yang kawan-kawan saksikan semua gitu ya. Jadi sebelum nonton ini ya, saya berharap kepada kawan-kawan semuanya subscribe video saya ini, subscribe channel Bang Kopil ini, nyalakan loncengnya ya, share video ini untuk teman-teman ya, mungkin saudara-saudara yang membutuhkannya, mungkin untuk edukasi gitu ya. Saya mohon gitu, karena berbagi itu adalah indah gitu ya, gratis kok kawan-kawan, hanya gratis untuk mensubscribe-nya dan menekan tombol lonceng gitu untuk update video-video terbaru dan informasi terbaru saya yang saya berikan yang terbaik buat kawan-kawan semua. Oke ya. Jadi gini, pinjaman online ilegal gitu ya, memang di tengah masyarakat kita saat ini gitu ya, dengan segala bentuk permasalahan kita di kehidupan ini gitu ya, mungkin ya di zaman pandemi gini ya, masih banyak teman-teman kita yang kesulitan dalam mencari pekerjaan gitu ya, yang kesulitan dalam mencari penghasilan ya, karena terbentur oleh perusahaan yang selama pandemi ya terpaksa harus gulung tikar dulu gitu kan, perusahaan swasta dan lain-lain gitu. Nah, pokoknya kompleks sekali gitu ya. Nah, melihat kondisi seperti ini ya, kondisi kita seperti ini, makin marak dan makin menjamurnya rentenir online, saya bilang gitu ya, yaitu pinjaman online ilegal gitu. Nah, inilah yang mendasari timbulnya banyak sekali gitu ya berbagai macam pinjaman online ilegal gitu. Walaupun seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, pihak OJK itu telah menerima laporan kan dari masyarakat bahwa pinjaman online ini telah melakukan bla 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 gitu ya. Tetap walaupun diblokir oleh Kominfo ya, telah di blacklist oleh OJK, mereka akan tumbuh terus gitu. Mereka akan tumbuh terus di Indonesia, karena di Indonesia ini adalah lahan yang sangat subur gitu ya bagi mereka gitu. Dan pemilik pinjaman online ilegal itu gitu ya, itu kan rata-rata dari luar negeri semua, itu dari Cina dan semuanya, itu menginvestasikan uang mereka di situ karena mereka berpikir Indonesia adalah lahan yang sangat-sangat empuk untuk didirikannya fintech ilegal itu gitu loh. Nah, orang kita dijadikan sebagai pegawai atau jadi pekerjanya gitu, sebagai debt collectornya gitu. Nah, jadi intinya orang kita ya saling didomba gitu ya, antara DC ini kan orang Indonesia itu didomba itu sama kita gitu ya, milik orang asing. Mereka hanya bermain di belakang layar gitu. Nah, inilah fintech ilegal gitu ya. Nah, jadi melihat kondisi yang sangat susah saat ini gitu ya kawan-kawan ya, kita memang harus berhati-hati dengan pinjaman online ilegal gitu ya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya gitu ya, bahwa apabila kita terjerat oleh pinjaman online ilegal ini, kita tidak perlu membayar sesen pun kepada mereka gitu. Tidak perlu kita menjual apa yang kita punya ya, karena kita tidak mampu untuk membayar pinjaman online yang udah lama makin membengkak itu. Kita menjual rumah kita jual gitu, motor kita jual gitu lah, TV kita jual, pokoknya barang-barang yang ada kita jual. Nah, apakah kita harus melanjutkan hal itu gitu? Sementara pinjaman online ilegal ini dia tidak punya izin gitu,
dan pemerintah pun menganjurkan bahwa tidak perlu kita untuk membayarnya gitu. Memang kalau seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, utang itu adalah memang wajib, memang kewajiban kita untuk membayarnya gitu kan. Tapi dengan tenor bunga yang tidak masuk di akal, yang ditetapkan oleh pinjaman online ilegal itu gitu, ya saya rasa draw gitu ya, satu-satu skor kita sama mereka gitu. Mereka menaruh peraturan seenak perut mereka saja, ya udah kita nggak usah bayar, itu aja lagi. Dan tenor waktu pun yang saya cek gitu ya, seperti yang pernah saya rasakan, yang saya coba kemarin gitu ya, itu ada yang tenornya cuma 7 hari gitu. Nah 7 hari, ada yang 10 hari. Nah itu memang udah jauh dari aturan dari OJK sendiri gitu ya. Jadi gitu. Nah ini kita bahas kasus dari kekejamannya debt collector ini gitu ya, yang terjadi beberapa waktu yang lalu gitu ya. Bagaimana kawan-kawan, coba kawan-kawan bayangkan ya, debt collector itu udah bisa gitu dengan membawa nama anak si korban gitu ya, si nasabah pinjol itu ya. Mungkin dari DC pinjol itu gitu ya, tidak bisa menekan dengan cara ini, tidak bisa menekan dengan cara itu gitu ya. Jadi digunakanlah cara yang saya rasa sangat-sangat keji ya menurut saya gitu ya, tidak berperi kemanusiaan gitu. Bayangkan, mereka menyebarkan ya di kontak-kontak mereka dan juga di media sosial bahwa ini ada anak yang nasabah itu ya, pemilik yang nasabah pinjaman online itu, dengan menjual nama anak itu. Ini anaknya dijual, silakan yang minat hubungi nomor ini. Penjualan anak kayak begitu. Nah inilah kelakuan debt collector yang menurut saya tidak berperi kemanusiaan gitu. Perdagangan orang itu, kalau ini dilaporkan ke pihak yang berwajib, debt collector itu akan kena gitu. Tapi sayangnya gitu ya, si korban ya, yang nasabah pinjaman online itu ya, yang mengalami teror yang seperti itu tidak melakukan pengaduan gitu ya. Ya memang kadang ada yang membuat kita menjadi terpikiran ya, kita melapor ke pihak berwajib, mungkin di pikiran kita wah tidak akan ditanggapi gitu ya, mungkin ya. Kita melapor ke ke OJK, mungkin OJK mengatakan wah lebih baik pak di mati nggak usah dibayar, mungkin gitu ya. Tapi yang jadi masalah saat ini gitu ya, apabila debt collector sudah sangat brutalnya gitu. Nah itu kawan-kawan harus tahu gitu ya, harus kawan-kawan pahami gitu. Memang kita diteror, oke, kita cuekin. Dia mengatakan kita dengan kata-kata yang tidak sesuai gitu ya, kita cuekin, oke, lawan. Tapi kalau mereka sudah sangat keji gitu ya, mereka melakukan yang seperti yang sebelum video ini, sebelum opening sebelum tadi ya, video yang sebelum tadi kawan-kawan bisa lihat gitu ya, anak kecil gitu loh, anak si korban gitu dijual, di share di media sosial bahwa yang bersangkutan tidak bisa membayar utang, jadi terpaksa anak ini dijual. Kan luar biasa itu kawan-kawan, kejahatan yang luar biasa itu dari debt collector. Nah ini kawan-kawan ya, terutama ibu-ibu ya yang punya pinjaman online ilegal, nah ini harap hati-hati gitu. Kalau terjadi hal seperti ini, ya udah nggak apa-apa bu, laporkan aja ke kantor polisi, udah selesai. Lengkapkan dengan bukti, udah selesai. Ini pinjaman online namanya ini, debt collectornya itu gitu. Simpan nomor WA-nya, sebar ke kantor polisi gitu, biar polisi yang menindaklanjuti gitu. Nah ini sebagai pelajaran saja video saya ini ya, mudah-mudahan menjadi pengetahuan ya bagi kita semua. Memang debt collector itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang seperti baik gitu ya,
Ada yang satu hari dia baik, setelah hari kedua, hari ketiga kita nggak bisa bayar ya, karena kita masih punya tunggakan, dia berubah menjadi kasar kepada kita. Itu juga ada gitu debt collector gitu. Cuman satu yang perlu kawan-kawan ingat, debt collector online tidak akan pernah datang ke rumah Anda. Yaitu yang ilegal ya. Kalau yang legal mungkin kayak di daerah Jakarta, daerah Medan, ya, daerah Surabaya itu mungkin ada ya. Tapi cara-cara mereka ya sesuai dengan peraturan dari OJK gitu. Mereka tidak akan mau senang-menang. Tapi kalau pinjaman online ilegal, seperti contoh kasus seperti di video ini ya, sebelum video ini tadi, kawan-kawan bisa lihat itu betapa brutalnya mereka dengan cara-cara mereka yang saya rasa tidak berperi kemanusiaan gitu. Ya, mungkin kawan-kawan yang masih terjerat pinjaman online ilegal saat ini mungkin belum merasakan teror-teror yang separah itu gitu kan. Mungkin kawan-kawan bisa mengabaikannya, tidak mengangkat telepon, mengangkat WA, menukar nomor WA gitu ya. Tapi suatu ketika gitu loh, apabila dia mencari celah yang lain, mungkin teman punya anak gitu ya, anak balita gitu ya, yang mereka dapat datanya dari handphone kawan-kawan yang telah disadap oleh aplikasi pinjol ilegal itu gitu ya. Mereka akan menyebar dengan cara mereka sendiri gitu, seperti contoh kasus tadi gitu ya. Jual anak ini karena tidak mampu membayar utang. Nah itu kan luar biasa itu kawan-kawan. Nah jadi sekarang kita waspada dengan pinjol online ilegal. Saya juga menyarankan kepada kawan-kawan semua ya yang masih terjerat pinjaman online ilegal, apabila terjadi hal yang di luar dari pri kemanusiaan dari debt collector itu, ya udah kawan-kawan boleh mengambil langkah-langkah hukum, tidak masalah. Memang setiap warga negara Indonesia itu wajib mendapatkan perlindungan hukum, itu wajib, itu ada undang-undangnya loh. Nah jadi kawan-kawan semuanya jangan takut ya sama debt collector dimanapun bentuknya gitu ya. Apabila mereka sudah di luar batas peri kemanusiaan, ya udah langsung screenshot ya, lihat apa teror yang seperti apa yang dia lakukan gitu. Apabila udah parah betul, ya udah kawan-kawan laporkan ke Polres terdekat gitu untuk buat laporan gitu ya. Nah itu, ini saya cuma cerita tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu gitu ya. Ini udah sangat parah sekali ini teror seperti ini gitu ya. Jadi biar bisa jadi masukan kita semua gitu. Yang perlu kawan ingat, pinjaman online ilegal, debt collector tidak akan pernah datang ke rumah, itu aja. Mereka hanya sebatas teror-teror gitu. Cuman terkadang terornya itu bisa lebih berbahaya loh kawan-kawan. Nah jadi kawan-kawan perlu perhatikan betul gitu ya. Nah nanti akan saya share juga nanti bagaimana caranya melakukan pinjaman online ilegal secara aman. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya gitu ya. Oke, sebelum saya tutup video ini ya, seperti pepatah mengatakan ya, memberi itu lebih baik itu daripada menerima. Ya benar ya. Nah dengan melakukan subscribe, menekan tombol lonceng, berarti kawan-kawan telah berupaya dan telah ikut andil dalam membesarkan channel saya ini, sehingga saya dapat terus memberikan yang terbaik bagi kawan-kawan semua ya, dimanapun ada seluruh Indonesia gitu ya. Saya rasa itu terima kasih kepada kawan-kawan yang udah melakukan subscribe, menekan tombol channel Bang Kofil gitu ya. Semoga ke depan channel ini akan semakin bisa berkembang dan bisa membantu semua teman-teman semua ya yang membutuhkan pemecahan ya, baik di bidang cryptocurrency, bisnis ponzi, dan pinjaman online ilegal. Oke, saya rasa itu sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.